Santa Maria Francisca dari Lima Luka Yesus. Di sebuah rumah sederhana di Napoli, Italia, tahun 1715, lahirlah seorang bayi perempuan bernama Anna Maria Rosa Gallo. Ayahnya, Francesco, dikenal sebagai pria pemarah dan tamak, sementara ibunya, Barbara, adalah seorang wanita Katolik yang lembut dan saleh. Bahkan sebelum Anna Maria lahir, ibunya sudah menerima nubuat. Santo Yohanes Yosef dari Salib, seorang mistikus Fransiskan, menenangkan hati Barbara yang sedang mengandung dan berkata, "Peliharalah anak ini dengan khusus, sebab kelak ia akan menjadi kudus dan dianugerahi karunia besar dari Tuhan." Masa kecil yang kudus. Sejak usia 4 tahun, Anna Maria kecil sudah mampu berlama-lama dalam doa, bahkan bangun di malam hari hanya untuk berlutut di hadapan Tuhan. Kerinduannya akan kebenaran iman begitu besar, hingga seorang malaikat menampakkan diri dan mengajarinya secara teratur. Belum genap 7 tahun, ia sudah memohon untuk menerima komuni suci. Pastor parokinya terheran-heran melihat pengetahuan iman dan kerinduan yang menyala-nyala dalam diri anak kecil ini. Akhirnya, ia diberi izin istimewa untuk menyambut tubuh Kristus setiap hari. Cobaan dari ayahnya. Meski tubuhnya lemah, Anna Maria membantu ayahnya yang bekerja sebagai penganyam tali emas. Namun, ketika berusia 16 tahun, cobaan besar datang. Seorang bangsawan kaya melamarnya, dan ayahnya segera menyetujui. Tetapi Anna Maria menolak dengan tegas, ia sudah memilih Yesus Kristus sebagai pengantin surgawinya. Penolakan itu membuat ayahnya murka. Ia mencambuk putrinya dengan tali, lalu mengurungnya hanya dengan roti dan air. Namun, Anna Maria menerima penderitaan itu sebagai persembahan cinta bagi Kristus. Akhirnya, berkat penjelasan seorang imam, sang ayah luluh dan mengizinkannya menjadi seorang tertiaris Fransiskan. Dari Lima Luka. Dengan penuh sukacita, Anna Maria mengenakan jubah tertiaris dan menambahkan nama baru, Maria Francisca dari Lima Luka Yesus. Nama itu menjadi nubuat hidupnya, sebab ia kelak akan menerima rahmat stigmata, luka-luka Kristus sendiri. Namun, penderitaan tidak berhenti. Ayahnya tetap menyimpan kekecewaan, saudara-saudaranya mencaci, bahkan bapak pengakuannya memperlakukannya dengan kasar. Hanya pada luka-luka Kristus ia menemukan penghiburan, rahmat dan nubuat. Seiring waktu, bapak pengakuannya menyadari bahwa semua yang dialami Maria Francisca adalah karya Allah. Ia dianugerahi ekstase, penglihatan rohani, bahkan karunia nubuat. Ketika Paus Pius VI dimahkotai pada 1775, Maria Francisca melihat mahkota duri di kepalanya. Nubuat penderitaan yang kelak benar terjadi ketika Paus itu ditawan revolusi Perancis. Maria Francisca sendiri meramalkan datangnya revolusi itu. Ia berdoa agar Tuhan memanggilnya sebelum bencana itu meletus. Doanya dikabulkan. Pada 6 Oktober 1791, ia wafat dengan damai, mencium kaki Yesus yang tersalib. Kemuliaan kudus. Setelah wafatnya, banyak mukjizat terjadi melalui perantaraannya. Gereja memuliakannya. Dibeatifikasi oleh Paus Gregorius XVI. Dikanonisasi oleh Paus Pius IX pada tahun 1867. Kini, Santa Maria Francisca dari Lima Luka Yesus dikenang sebagai perawan kudus yang setia, yang hidupnya adalah kisah cinta dan penderitaan bersama Kristus.